Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya langsung aja pengertian komputer. Apa itu komputer? Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu ceputar, yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut computer. Definisi komputer: sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta koordinasi di bawah kontrol program yang disimpan di memori. Arsitektur dan organisasi PC. Definisi arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari yaitu suatu sistem komputer. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan, terutama mengenai bagian CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori, flash, RAM, ROM, hard disk, dan lain-lain. Prinsip dan cara kerja komputer. Prinsip dan cara kerja komputer ialah input memori, proses kontrol unit atau ALU, arithmetic logika unit. Memori output. Contoh saat kita mengoperasi komputer: 40 tambah 40, memori, proses, kontrol unit, dan ALU. Penjumlahan kontrol unit, memori 80, struktur dan fungsi komputer. Input device dengan FO ports. Input device adalah perangkat kerja komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh keyboard, backdrop, channel, dan mouse. Struktur dan fungsi komputer. FO ports. Input output port. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Daftar bus, address bus, dan control bus. Data bus. Data bus adalah jalur penghubung alat pada komputer yang digunakan sebagai media dalam proses melewatkan data dalam suatu proses. Data bus bisa diibaratkan sebagai sebuah pipa lebar. Data bus ini menentukan kinerja kerja
Secara keseluruhan, sifatnya bidimensional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alat memori yang akan ditulis atau dibaca. Kembali lagi data bus. Kontrol bus digunakan untuk mensinkronkan proses penerimaan dan mengirimkan data untuk mengatur memori atau port agar siap ditulis atau dibaca. Kembali lagi, struktur dan fungsi komputer. Output range adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berubah hard copy ke kertas, soft copy ke monitor, ataupun berubah suara. Evaluasi komputer. Komputer generasi pertama 1941. Ciri-ciri penggunaan vacuum tube dan instruksi penggunaan bahasa mesin. Electronic Numerical Integrator and Computer 1800, tabung 30 ton. Komputer generasi kedua. Ciri-ciri menggunakan transistor IBM 1401. Sudah memiliki I/O, program media menyimpan disket. Munculnya coprol Fortran sehingga memunculkan software hot programmer analyst untuk memanfaatkan bahasa pemrograman pada skala industri. Komputer generasi ketiga. Ciri-ciri menggunakan IC integrator Cirrus, kombinasi 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Munculnya chipset semikonduktor, gabungan banyak IC dalam satu chip yang dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan. Generasi keempat. Ciri-ciri Large-Scale Integration LSI dapat memutar ratusan komponen dalam sebuah chip. Very Large-Scale Integration FLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip. Mikroprosesor menghubungkan seluruh komponen komputer, CPU, memori kendali 1/0 dan diprogram sesuai dengan kebutuhan. Munculnya personal komputer. Generasi komputer kelima. Ciri-ciri sudah tidak diproteksi pada kecepatan atau ukuran fisik, namun lebih menonjolkan performance artificial intelligence, pattern recognition, bioinformatics. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.